down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa dari kelas L2 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana saya akan menjawab soal nomor 1 bagian B. Nah, di soal ini meminta buatlah dua array integer dengan ukuran 10 bilangan, lalu isilah dan cetaklah bilangan yang bukan irisan dari kedua array tersebut. Nah, video sebelumnya kan mencetak irisan. Nah, sekarang mencetak bukan irisannya. Nah, di sini kita masuk ke deskripsi program, di mana ada mulai, terus kemudian pesan variabel A, dan masing-masing elemennya ini 10, B, array A, array B. Nah, terus I, J itu variabel integer yang digunakan sebagai indeks dalam pengulangan. Nah, disimpan di memori dengan tipe data integer. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke cetak layar, di mana program meminta supaya pengguna memasukkan 10 bilangan untuk nilai A ini. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan ke 1, yaitu I sama dengan 0. Selama kondisi I kurang dari 10, itu artinya I sama dengan 0. Terus cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Jika ya, maka masukkan bilangan. Misalnya kita masukkan bilangan pertamanya ini 0, dan maka tersimpan di array A I ini. Nah, ini nanti jadinya 0 tersimpan. Nah, kemudian I++. Nah, I bakal bertambah 1. Tadi kan I nya 0, jadi ditambah 1 jadi 1. Terus cek apakah 1 lebih kecil dari 10. Kan ya. Nah, kemudian masukkan bilangan, misal kita masukkan 1 dan simpan di array A ini. Nah, kemudian lanjut ke I++. Nah, I nya ditambah lagi, 1 tambah 1 2, cek apakah 2 lebih kecil dari 0 dan 10. Kalau ya, masukkan bilangan, misalnya kita masukin 2 dan simpan di array A ini. Nah, sampai seterusnya, sampai dia ke pengulangan 10 ini. Nah, kan I++, tadi I nya terakhir 9. I 9 plus 1 sama dengan 10. Nah, cetak apakah 10 lebih kecil dari 10? Kan tidak, maka keluar dari pengulangan. Nah, kemudian masuk ke cetak masuk 10 bilangan untuk A. Nah, di mana ini untuk mencari Nah, di mana ini untuk memasukkan 10 bilangan dalam array B. Di mana ini untuk memasukkan 10 bilangan ke array B. Nah, lanjut kemudian ada perulangannya yang kedua, yaitu I sama dengan 0. Selama kondisi I kurang dari 10. Nah, I sama dengan 0. Cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, masukkan bilangan. Misal kita masukkan 2 dan disimpan di array yaitu B. Kemudian ini 0. I-nya kan ditambah 1 jadi 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Kalau iya, masukkan bilangan. Misal kita masukkan 4 dan simpan di array B. Nah, sampai seterusnya hingga mentok ke 10 ini. Nah, kan terakhir I-nya 9. 9 ditambah 1 I++. Nah, sama dengan 10. Cek apakah 10 lebih kecil dari 10? Kan tidak, maka keluar dari perulangan. Nah, kemudian lanjut untuk memasukkan kemudian untuk mencari nilai yang bukan irisan, bilangan yang dalam B yang tidak ada di A. Nah, perulangan ketiga tuh, yaitu inisialisasi I sama dengan 0. Selama kondisi I kurang dari 10, maka inisialisasi J sama dengan 0. Nah, ketika J kurang dari 10 dan array A tidak sama dengan array B, maka I sama dengan 0. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, J sama dengan 0. Ketika J lebih kecil dari 10, cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, jika J sama dengan 10, cek apakah 0 sama dengan 10. Kan tidak, maka cetak array A. Terus J++ ditambah J nya jadi 1. Jadi kan 0 J nya ditambah jadi 1, J nya 1. Terus I++, I nya tadi 0, jadi ditambah 1 jadi 1. Nah, kemudian lanjut ke ini proses keduanya. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, J sama dengan 1. Ketika J lebih kecil dari 10, cek apakah 1 lebih kecil dari 10. Kalau iya, jika J sama dengan 10, cek apakah 1 sama dengan 10. Kan tidak. Nah, cetak A, array A. Kemudian masuk lagi ke
J++. Nah, ditambah lagi J-nya sampai dia mentok ke yang 10. Kan bilangannya ada 10. Elemennya ada 10. Nah, nih. Kan ditambah I plus-plusnya tadi terakhir 8. Nah, 8 tambah 1 9. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 9 lebih kecil dari 10. Kalau iya, J sama dengan 9. Ketika J lebih kecil dari 10, apakah 9 lebih kecil dari 10? Ya, jika J sama dengan 10, cek apakah 9 sama dengan 10. Kan tidak, maka cetak array A. Nah, kemudian tambah lagi J-nya plus plus, jadi ditambah J-nya jadi 10. Kemudian I-nya juga ditambah 1 jadi 10. Untuk I sama dengan I lebih kecil dari 10, cek apakah 10 lebih kecil dari 10. Kan tidak, maka perulangan keluar. Nah, baru tuh masuk lagi ini perulangan keempat, yaitu inisialisasi. Kemudian masuk ke perulangan keempat, yaitu inisialisasi 1 sama dengan 0 selama kondisi I kurang dari 10. Inisialisasi J sama dengan 0. Nah, ketika J kurang dari 10 dan array B tidak sama dengan array A, nah itu I sama dengan 0. Ini sama kayak yang tadi, jika array A tidak sama dengan array B. Ini kebalikannya, B tidak sama dengan array A. Nah, langkahnya juga sama, I sama dengan 0. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, maka J sama dengan 0. Ketika kita baca lagi ke J-nya, ketika J lebih kecil dari 10, cek apakah 0 lebih kecil dari 10. Kalau iya, jika J sama dengan 10, apakah 0 lebih sama dengan apakah 0 sama dengan 10? Kan tidak, maka cetak B, array B sampai dia ke bawah kayak yang tadi di array A. Nah, yang ini kan I plus plus, berarti I-nya yang terakhir kan apa nih, ditambah 1 jadi 9. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 9 lebih kecil 10. Kalau iya, maka J sama dengan 9. Ketika J lebih kecil dari 10, cek apakah 9 lebih kecil dari 10. Kalau iya, jika J sama dengan 10, apakah 9 sama dengan 10? Kan tidak, maka cetak cetak array B. Kemudian J++ lagi, J-nya nambah 1 jadi 10. Terus I-nya juga nambah 1 jadi 10. Untuk I lebih kecil dari 10, cek apakah 10 lebih kecil dari 10. Kan tidak, maka keluar pengulangan, kemudian program selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sedekotnya. Nah, di mana kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada variabel array A, B, di mana kedua array ini mengandung elemen sama-sama 10 dengan tipe data integer. Terus juga ini variabel I, J itu digunakan sebagai indeks dalam perulangan nih, dalam bentuk data integer juga, tipe data integer. Nah, kemudian mulai, nah kita memasukkan disuruh untuk memasukkan 10 bilangan untuk A ini, yang dimana bilangan yang masuk nanti ke dalam array A itu. Nah, kemudian di sini ada perulangan I sama dengan 0 hingga I sama dengan 9. Kan 10 dikurangi 1, 9. Nah, kemudian masuk ke bilangan ke, nah dimana program menyuruh pengguna untuk memasukkan nilai-nilainya. Nah, baru nanti dibaca atau disimpan ke dalam array A ini. Nah, terus lanjut ke sini, memasukkan bilangan 10 ke bilangan dalam array B. Nah, masukkan 10 bilangan untuk B. Nah, kemudian masuk ke perulangannya. Ini juga mirip kayak yang tadi, yang A. 0, jika I, untuk I sama dengan 0 hingga I jika I sama kayak pengulangan yang A ini. Nah, I sama dengan 0 hingga I sama dengan 9. Nah, kemudian pengguna memasukkan bilangan-bilangannya, kemudian disimpan nanti ke array B ini. Nah, selanjutnya mencari bilangan dalam B yang bukan atau yang tidak ada di A. Nah, di sini bilangan yang bukan irisan. Nah, dimana nanti menampilkan pesan bahwa program akan mencari di B yang tidak ada di A. Kemudian di sini pakai perulangan juga untuk mencetak setiap elemen BI-nya nanti, array B-nya, apakah ada di dalam A. Nah, terus masuk ke inisialisasi J ini sama dengan 0 untuk digunakan dalam mencari dalam array A. Kemudian di sini ada pencarian dalam array A. Nah, jika
B sama dengan A, berarti cetak BI ada dalam A. Kemudian jika tidak, maka J bakal ditambah 1 untuk mengecek elemen berikutnya. Kemudian ini juga jika jika tidak. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan bilangan di B yang tidak ada di A tadi juga. Nah, jika J sama dengan 10, berarti rai BI tidak ditemukan dalam A. Nah, jika ini terjadi, maka rai BI ditampilkan sebagai yang tidak ada dalam A. Nih. Kemudian program bakal selesai. Kita masuk ke dalam flowchartnya. Nah, dimana di sini ada start mulai, kemudian start mulai, kemudian di sini ada perulangan yang dimana input data ke dalam array A. Nah, kita inisialisasikan dulu I sama dengan 0 sebagai indeks array A-nya. Kemudian jika dia benar, program meminta input dan menyimpan ke nilai dalam array A. Setelah input diterima, I bertambah 1 seperti yang sudah dijelaskan pada deskripsi program tadi. Nah, proses ini akan berulang hingga I sama dengan 10. Lalu kalau dia sudah mentok, maka dilanjut ke false ini. Nah, program lanjut ke pengisian array B. Nah, di mana diinisialisasikan I itu sama dengan 0. Nah, terus mengecek apakah I lebih kecil dari 10. Jika dia true, program meminta input dan menyimpan ke dalam array B. Nah, setelah input diterima, I bertambah 1. Ini. Nah, kemudian Nah, kemudian jika dia salah, maka program lanjut ke pencarian elemen yang tidak termasuk irisan ke sini. Nah, mencari elemen di B yang tidak ada di A. Nah, kita inisialisasikan dulu I sama dengan 0 hingga I sama dengan 9. Nah, mengecek apakah I lebih kecil dari 0. Jika dia benar, maka inisialisasi J sama dengan 0 sebagai indeks untuk mencarian dalam array A. Terus memeriksa nih, apakah J lebih kecil dari 0 dan array A sama dengan array B. Nah, jika plus, maka J bertambah. Nah, jika false, maka artinya array B itu ditemukan dalam array A. Maka lanjut ke sini. Nah, mencari elemen di A yang tidak ada di B. Nah, ini. Nah, false, masuk ke sini. Nah, kita inisialisasikan I sama dengan 0 hingga I sama dengan 9. Nah, terus mengecek apakah I lebih kecil dari 10. Jika dia benar, maka inisialisasikan J sama dengan 0. Nah, memeriksakan apakah J lebih kecil dari 10 dan array B sama dengan A. Jika dia true, J++ itu memeriksa elemen berikutnya. Nah, jika dia salah, maka artinya array I ditemukan dalam B. Maka lanjut ke ini, J sama dengan 0 ini. Setelah 10 enggak sih? Nah, terus masuk ke J sama dengan 10. Setelah keluar dari perulangan, itu artinya I itu artinya si array A tidak ditemukan dalam B, maka array A bakal dicetak. Setelah itu baru ke J++ ini, ke perulangan. Nah, jika dia salah, maka dia N. Nah, kita lanjut aja ke programnya.
dimana kita masukkan dulu headernya. Saya menggunakan header include iostream. Kemudian using name page std, ini masukkan fungsi utamanya inline. Nah, kemudian kita deklarasikan fungsi variabelnya. Integer a, array a itu kan namanya 10, terus b itu namanya 10 juga, semikolon, terus kita masukkan untuk variabel perulangannya i sama j. Nah, kemudian masuk ke program untuk meminta pengguna masukkan bilangan 10 bilangan untuk masuk ke dalam array A-nya nanti. Cout masukkan 10 bilangan untuk A inline. Kemudian for pengulangan i sama dengan 0 semikolon i hingga i10 semikolon i plus plus. Kita turun ke awal, terus kita cetak cout masukkan bilangan ke kemudian i plus 1 tadi semikolon. Kemudian baru cin itu array A semikolon. Kemudian lanjut ke input 10 bilangan ke array B, yang nanti pengguna akan memasukkan 10 bilangan untuk menginput dan dimasukkan ke dalam array B nya nanti. Cout ini kita salin aja. Masukkan bilangan untuk bilangan B, bentar, terus for sama ini salin aja. For i sama dengan 0 hingga 9. Nah, masukkan bilangan B. Nah, ini untuk B nya. Nah, kemudian masuk ke mencari elemen di A yang tidak ada di B. Nah, cout bilangan yang bukan irisan semikolon, terus for i sama dengan 0 semikolon i lebih kecil dari 10 semikolon i plus plus. Masuk ke J dengan 0 tadi, kita inisialisasikan J nya, terus J lebih kecil dari 0 dan elemen array A itu sama dengan array BJ, terus kita pulang semikolon ke J plus plus itu masuk ke if J sama dengan 10 kurung, terus cout keluar array A ini ini enggak sih array A ini
trikolon. Nah, kemudian masuk ke mencari elemen di B yang tidak ada di A. Nah, kita masuk ke pengulangan for lagi. Ini kita salin aja. Nah, dia tuh kita inisialisasikan lagi apakah J sama 0, inisialisasikan J sama 0, terus while J sama di sini, copy aja. While ini dibalikin jadi array B dulu baru array A, kemudian baru J plus semikolon, terus ke if nya J sama dengan 10. Ini masuk si out array B, terus masukkan intinya. Nah, coba kita tes jalaninnya. Nah, keluar. Nah, masukkan 10 bilangan untuk A, terus masukkan bilangan pertama. Misal bilangan pertama dulu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15. Nah, terus lanjut ke masukkan 10 bilangan untuk B. Nah, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20. Nah, maka keluar bilangan yang bukan irisan ada 1, 3, 7, 9, 11, 10, 12, 14, 17, 20. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.